Satu perjalananku di kereta malam ini selalu membuat gerakan yang diulang-ulang. Atau kalau tidak, dia akan menatap nanar ke arah luar jendela kaca. Sedang melihat pemandangankah? Atau memang ada yang dipikirkannya? Aku tidak tahu. Aku mencoba untuk memejamkan mataku. Lagi-lagi suara itu terdengar. Dek, dek, dak, dak. Ku hela nafas berat. Sebenarnya aku ingin sekali tidur dan beristirahat. Apalagi ketika aku lihat Bik Nuri tertidur lelap di sudut gerbong yang kami tempati ini. Ya, gerbong ini adalah sebuah gerbong makan, bukan gerbong penumpang pada umumnya. Aku tidak tahu kenapa Bik Nuri bisa mendapat gerbong ini. Gerbong makan yang sebenarnya hanya cukup untuk satu orang saja. Ini malah kami berdesak-desakan bertiga. Aku, Bik Nuri, dan teman seperjalanan kami. Gerbong kereta makan ini hanya berukuran 2 x 2 meter saja. Ada satu buah tempat duduk, satu buah meja panjang yang menempel langsung di dekat kaca besar di sisi sebelah kiri dinding. Meja ini cukup besar dan kuat, bisa menahan beban kami berdua karena aku dan dia duduk di atasnya. Dek, 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 dek. Suara itu berulang lagi. Tidak tahu jam berapa. Tapi mungkin memang sudah larut karena sudah begitu lengang. Tidak ada suara penumpang lain yang sedang mengobrol atau melakukan aktivitas apapun. Hanya suara deru mesin kereta saja yang terdengar dan suara Bik Nuri yang sedang mengorok kecil. Kalau sudah terbangun seperti ini, aku akan sangat susah untuk tertidur lagi. Kulirik teman seperjalananku. Tumbennya di menit ini dia diam saja. Tapi dia juga tidak ada di hadapanku. Sekarang dia ada di bawah kolong meja, duduk berjongkok sambil memeluk kedua lututnya. Aku urungkan untuk bertanya kepadanya, kenapa dia berada di bawah sana ketika tiba-tiba saja datang 2 orang petugas kereta api. Mereka mengenakan seragam berwarna biru tua dengan topi berwarna senada. Seragam itu sangat lusuh, usang, dan terlihat sangat tua. Mungkin bapak-bapak ini sudah lama bekerja di kereta api. Aku membatin. 2 karcis yang terbuat dari kertas karton tebal berwarna merah aku keluarkan dari dalam saku celana. Tapi bapak-bapak ini tidak mengambil karcis yang kuberikan. Telingaku menangkap suara itu lagi, suara yang dibuat oleh teman seperjalananku. Dek, 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 dek. Tak hanya berhenti sampai di situ, dia berulang lebih sering dan lebih keras. Kedua petugas kereta api menampakkan ekspresi marah dan kesal kepadanya. Tapi entah kenapa dia tidak semakin diam. Dan anehnya, sekarang suara itu semakin keras. Sangat keras sampai telingaku berdenging dan kepalaku sangat sakit. Teman seperjalananku membenturkan kepala kirinya lagi dan lagi. Sampai ada sesuatu yang mengalir dari dekat pelipisnya. Sesuatu
berwarna merah segar. Awalnya sedikit, tapi kemudian deras dan sangat banyak, membuat gaun putih yang dikenakannya berubah menjadi merah semerah darah. Petugas kereta api tadi menariknya secara paksa. Mereka begitu kasar. Aku bingung, takut, tapi juga kasihan dalam waktu yang bersamaan. Seorang gadis dengan mata hazal dan rambut pirang menatap mataku. Aku balik menatap matanya. Dia begitu sendu dan sedih. Dari kelopak mata yang memar oleh lebam, terlihat tetesan air mata. Dia ingin sepertinya menyampaikan sesuatu. I'll believe me. Aku bergeming, tak bisa berbuat banyak. Tangan pucatnya terulur seolah ingin minta diraih. I'll believe me. Ucapnya lagi dengan suara yang serak. Aku ingin menolongnya, tapi tidak tahu dengan cara yang seperti apa. Tubuhku luruh jatuh ke lantai saat kedua petugas kereta api tadi menjambak rambutnya dan menyeret badannya di sepanjang koridor. Sosok-sosok pucat dan ringan itu seolah menghilang dari pandangan. Seiring dengan rem kereta yang berdecit keras, pertanda kereta yang siap berhenti. Nyawaku seperti hilang sebagian. Dengan sekuat tenaga aku meraih tubuh Bik Nuri yang tengah tertidur pulas. Aku memeluknya dan menangis terisak. Bik Nuri bingung melihat tingkahku, tapi tangisanku disambut dengan pelukan hangat dari tubuhnya yang tambun. Liburan sekolah musim itu kuhabiskan di rumah Bik Nuri yang berada di atas bukit. Rumahnya begitu luas dengan 4 buah kamar di lantai bawah dan sebuah kamar di loteng. Tentu saja aku memilih kamar yang ada di loteng. Semua terasa indah, baik siang ataupun malam hari. Pemandangan laut dan hamparan pasir putihnya membuat hati merasa nyaman dan senang. Apalagi ketika malam tiba, hamparan lautnya memang terlihat menghitam, tapi itu terlihat cantik dengan taburan lampu warna-warni di sana-sini. Ketakjubanku terhenti. Aku tertegun dalam posisi berdiri. Kutahan daun jendela yang tiba-tiba saja bergerak dengan cepat. Ditiup angin yang datang tiba-tiba. Sayup-sayup ku dengar. Dek, 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 dek. Semakin kuat dan cepat. Sepertinya aku sudah diikuti sampai ke sini.